Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Andriani, NIM 221806663 dari kelas 224C07 Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya ingin ngejelasin bagaimana pencarian dan klarifikasi arsip dalam pertemuan bab 3 sesuai dengan yang ada di modul AFS. Nah, di sini pertama saya sudah buka aplikasinya, aplikasi AFS ya. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana pencarian informasi utama. Langkah yang dilakukan pertama, kita klik dulu pada tombol info. Sudah klik tombol info, ketikkan kata kunci pada kolom pencarian yang telah tersedia. Nah, di sini sudah ada kata kunci pencariannya. Kita klik di sini, kan kita klik perusahaan. Kita klik tombol cari. Nah, akan keluar seperti ini. Jadi untuk hasil pencarian dapat dilihat pada contoh di bawah contoh ini dengan memberi tanda seperti ini untuk setiap kata kunci yang ditemukan. Jika sudah selesai melihat pencarian di kata kunci pencarian, maka klik tutup pada form info ini. Kita klik tutup. Nah, akan kembali pada menu semula. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan klarifikasi arsip. Untuk melakukan pengaturan klarifikasi arsip dan password, kita harus membuka halaman utama pengelolaan arsip. Klik dulu tombol arsip yang terdapat pada sisi kanan atas tampilan muka aplikasi ini. Kita klik arsip yang ini, tombol arsip ini. Setelah muncul form login, isikan ID pengguna sama password. Nah, untuk ID penggunanya masih sama ya, ID-nya user, dan untuk passwordnya password. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian arahkan kursor mouse ke identitas perusahaan yang ini. Kita klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk melakukan pengaturan klarifikasi arsip, klik tombol klarifikasi arsip. Kita klik tombol yang ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan keluar ya formulir pembuatan klasifikasinya. Nah, untuk kode, kita isi dari kode klarifikasi arsipnya, indeks juga, uraian, dan retensi. Nah, berikut saya akan mengisi formulir pembuatan klasifikasi sesuai dengan yang ada di modul AFS. Yang pertama, kita isi dulu kode yang pertama itu 0000 indeksnya kita isi kesejahteraan pegawai. Nah, uraiannya kita isi arsip naskah yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai BSD. Yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai BSD. Nah, setelah itu kita isi retensinya. Untuk retensinya di modul aktif 2 tahun. Untuk inaktifnya juga sama 2 tahun. Dan untuk status akhirnya di modul yaitu permanen ya. Nah, setelah udah seperti ini, kita klik simpan. Nah, maka yang tadi kita ketik itu akan muncul otomatis di sebelah sini. Ini ya, udah ada di sebelah sini, udah muncul otomatis. Oke. Dan kita lanjutin lagi untuk yang kedua. Itu ada 001. Untuk indeksnya SDN. Untuk uraiannya
arsip penerimaan pegawai, cuti pegawai, promosi, mutasi, gaji, dan yang terakhir, tunjangan. Nah, setelah itu kita isi retensinya. Untuk retensinya aktif di modul itu 5 tahun. Retensinya aktif 5 tahun. Inaktifnya juga sama 5 tahun. Dan status akhirnya musnah ya. Kemudian setelah seperti ini kita cek lagi dengan sesuai yang di modul. Kalau sudah benar baru kita klik simpan. Nah, akan otomatis muncul di sini ya, sama seperti yang tadi. Kemudian kita lanjutin lagi untuk yang ketiga. Yang ketiga kodenya ada 002, indeksnya keuangan, uraiannya arsip pembayaran, penawaran kerjasama pemasaran, arsip penawaran, tagihan. Nah, untuk retensinya itu 1 tahun aktif dan 1 tahun inaktif. Status akhirnya itu permanen. Nah, kalau sudah kita simpan sama seperti tadi akan muncul otomatis di sini. Kita lanjutkan lagi ya yang keempat. Kita klik kodenya 003, indeksnya marketing, uraiannya arsip penawaran kerjasama, pemasaran, titik. Untuk retensinya aktifnya 1 tahun dan inaktifnya 2 tahun. Untuk status akhirnya itu musnah ya, musnah. Kita simpan lagi sama seperti tadi, muncul di sini. Kita lanjutin lagi, itu 004, indeksnya operasional, uraiannya arsip pembelian, peralatan kantor, kendaraan, maintenance. Titik. Untuk retensinya itu aktif 1 tahun dan inaktif 1 tahun. Status akhirnya musnah ya, sudah benar baru kita klik simpan, muncul di sini. Terus kita lanjutin lagi yang terakhir itu 005, indeksnya legal, uraiannya arsip tentang perizinan, SOP, notaris, dan lain-lain. Nah, setelah uraiannya sudah, untuk retensinya, untuk legal aktifnya 5 tahun dan inaktifnya 5 tahun. Untuk status akhirnya itu permanen. Nah,
Nah, jika sudah tadi kita terakhir ngetik yang 005, kita klik simpan di sini, akan muncul di sini ya, otomatis. Jadi setelah kita ngetik yang tadi, formulir pembuatan klasifikasi tadi, semuanya itu akan muncul otomatis di sisi kanan tampilan sini. Oke, setelah dicek sudah sama ya semuanya seperti yang di modul. Kemudian kita klik tombol tutup yang ada di sini. Nah, setelah sudah klik tombol tutup, baru saya akan menjelaskan yang ketiga bagaimana mengganti username dan password. Untuk melakukan pengubahan password, kita klik tombol password di sini. Nah, kemudian kita masukin ID penggunanya dan passwordnya yang lama. Untuk di sini saya tidak akan mengganti ID pengguna dan passwordnya ya, saya tetap menggunakan ID pengguna yang user dan passwordnya yang password. Namun di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah ID pengguna dan passwordnya. Nah, kalau misalkan ingin mengubah, kita masukin ID pengguna yang lama dan password yang lama. Kalau sudah, klik OK. Kemudian untuk mengganti yang baru, kita klik di sini password yang barunya mau apa. Terus kita ulangi lagi passwordnya apa yang lama. Nah, kalau sudah, kita bisa klik ubah, kemudian kita klik tutup dan password baru akan aktif. Nah, untuk kembali kita klik halaman tutup. Nah, berikut adalah penjelasan dari saya tentang bagaimana pencarian dan klasifikasi arsip dalam bab 3, yaitu pencarian informasi utama, pembuatan klasifikasi arsip, dan bagaimana cara mengubah atau mengganti password. Sekian penjelasan dari saya, Desi Andriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.